ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dibawa oleh Ganyi dalam upaya mendekati pemegang kekuasaan. Kenapa? Karena kita bisa lihat jelas bahwa Mas Kaisang ini satu dia adalah anak presiden, yes. Tapi setelah beberapa bulan ke depan dia adalah adik wakil presiden secara sekaligus. Kaisang malah menjadi penghubung antara dua subjek pemegang kekuasaan. Kalau publik sudah mau melapor berarti dia sudah aware, sudah tahu bahwa ini masalah gitu ya. Dan mau melaporkan, tahu cara melaporkan. Nah ini laporan ini kalau tidak direspon dengan baik, lama-lama orang putus asa juga nih. Oh saya melapor, nggak ada perubahan, saya melakukan sesuatu yang baik tapi tidak disambut dengan baik. Nah yang seperti ini kalau saya lebih pastikan KPK harus jauh lebih responsif, lebih proaktif lagi. Halo, sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Kaisang dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan fasilitas jet pribadi yang ia terima dengan Erina istrinya saat bepergian ke Amerika, ke Philadelphia beberapa hari lalu. Nah, isu ini semakin santer dan ramai karena sudah ada juga pelaporan dari beberapa pihak ke KPK dengan pasal gratifikasi. Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah ada dua narasumber istimewa kita. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Mas Dadang Trisasongko, selaku founder dari Markov and Governance gitu ya, sebagai salah satu lembaga atau organisasi penyedia jasa hukum sekaligus think tank untuk isu-isu tata kelola. Nah, yang kedua adalah Kang Ayub Kadriah. Ini juga adalah salah satu pengacara, ya, anggota Pradi, pengajar juga di Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan menjadi salah satu tim hukum di Visi Integritas. Kita akan sapa dulu kedua narasumber kita hari ini. Mas Dadang, apa kabar? Baik, sehat semua ya. Sehat semua Mas Dadang. Meskipun Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Baca politiknya lagi, turbulensi. Kang Ayub, apa kabar? Alhamdulillah, masih berusaha waras. Masih berusaha waras. Yang waras semakin besar, ya, karena kemudian demonstrasi di mana-mana menuntut supaya tindakan-tindakan yang dianggap melanggar konstitusi itu diluruskan, gitu ya. Dan itu terjadi dalam konteks kemarin RUU Pilkada. Akhirnya nyerempet ke yang lain, dan ini yang kita bicarakan soal gratifikasi Kaisang. Kalau kita merujuk kepada pemberitaan terakhir, sudah muncul tuh siapa pemilik dari pesawat Gulfstream gitu ya, yang dipakai oleh Kaisang dan Erina ketika bepergian ke Amerika. Dia adalah Gang Ye, pendiri dari Shopee dan juga salah satu platform game online ya yang juga cukup populer. Dan Gang Ye ini ternyata sudah memiliki kesepakatan dengan Gibran saat menjadi wali kota Solo, dan itu kenapa salah satu dokumen yang disampaikan oleh Maki Bonyamin kepada KPK adalah dokumen MOU itu. Nah, Mas Dadang, ini saya ke Mas Dadang dulu nih, soal gratifikasi ini. Ini kan anak presiden Mas ya, statusnya ya, bukan anak menteri, bukan anak kepala daerah ya. Saya menduga anak presiden itu tentu berbeda dengan anak pejabat publik yang lain, karena presiden ini jabatan publik yang kategorinya top of the top. Dia memiliki wewenang yang sangat luas dari A sampai Z. Sangat berbeda dengan menteri yang fokus pada area-area tertentu, sehingga seorang presiden bisa melakukan apapun. Karena pengaruhnya yang besar itu, maka keluarganya, anaknya juga perlu hati-hati nih. Akan tetapi dalam kasus Kaisang ternyata muncul berita-berita semacam itu. Mas Dadang, bagaimana perspektifnya soal isu jet pribadi dan gratifikasi yang sekarang jadi bahan diskusi
pemberitaan bahkan pelaporan ke KPK. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ini saya kira ada beberapa cara pandang ya. Yang pertama, kalau gratifikasi ini dikaitkan dengan satu rumusan korupsi gitu ya, yang lain, dia ini potensial atau punya risiko pada apa yang kita sebut sebagai trading in influence. Jadi kemungkinan yang memberi itu punya maksud ya, agar si pemilik kekuasaan, kemenangan yang disebut besar itu presiden misalnya, itu bisa merasa berhutang budi lalu melakukan sesuatu dengan pengaruhnya. Gitu ya. Itu makanya pentingnya gratifikasi. Ini nih, Kaisang tidak akan diberi pinjaman atau apapun begitu yang pesawat itu, fasilitas itu kalau dia bukan anak presiden. Kalau dia kayak saya begitu, nggak ada orang mau kasih gitu ya. Nggak ada, mau jalan-jalan kemana ya. Tiket pesawat komersil juga nggak ada, Mas? Nggak ada, naik bus malam aja nggak ada yang kasih. Angkot aja bayar, Mas. Nah, jadi risiko terhadap jabatan orang tua atau kewenangan yang dimiliki oleh orang tuanya, bapaknya dalam hal Presiden Jokowi, itu ya. Dan oleh karena itu memang spektrum kehati-hatiannya harus lebih luas, gitu ya. Spektrum kehati-hatiannya harus luas. Baik itu di mata anaknya sendiri sebagai anak, presiden juga harus paham betul gitu ya situasi posisi orang tuanya, dan juga presiden harus sangat memahami bahwa menjaga betul keluarganya. Nah, kalau itu yang pertama, yang kedua. Kalau saya melihat ini kan kasus ini bergulir, lalu ada selebritas yang lain yang menanggapi begitu, dan kalau saya cermati wawancaranya itu kalau benar itu yang di media, dia itu di dalam keluarga itu toleran gitu ya, terhadap praktek-praktek gratifikasi itu toleran, menjadi hal yang lumrah. Dan ini saya bayangkan, kayaknya ini bukan hanya fenomena di keluarga presiden, gitu ya. Bisa di mana-mana, gitu ya. Jadi betul-betul misalnya kalau fenomenanya Kaisang dengan keluarga presiden, ini betul-betul top puncaknya gunung es, gitu ya. Puncak gunung es dari satu mindset, perilaku, pemahaman yang campur aduk nih, batasan antara kewenangan privat, kewenangan publik itu tidak ada, gitu ya. Dan edukasi di dalam keluarganya juga tidak jalan. Kira-kira begitu. Kalau dari aspek hukum tentu, kalau sudah ini boleh masuk aspek hukum atau nanti kita? Nanti Mas. Nanti ya. Ini kita baru di permukaan dulu ya. Oke. Tapi dia adalah basic dari gagasan mengenai gratifikasi ya, yang diatur di dalam undang-undang. Saya ke Kang Ayub dulu, Kang Ayub. Tadi Mas Zeran sudah menjelaskan sisi yang cukup substantif gitu ya, dari kenapa gratifikasi itu diatur dan kenapa presiden dan keluarganya harus punya prinsip kehati-hatian yang sangat kuat gitu ya, sangat kokoh dibandingkan pejabat lain. Karena tadi presiden itu jabatannya unlimited. Nah, saya ke Kang Ayub mau mengkonfirmasi, kira-kira kalau konteks pengusaha ya itu memberikan sesuatu dalam bentuk fasilitas, layanan atau apapun lah ya, yang itu bentuknya adalah kenikmatan kepada anak presiden, meskipun ini tidak ditujukan kepada presiden ya, karena yang menikmati adalah anak presiden. Apakah itu adalah murni pemberian karena ingin bersodakoh, atau sebenarnya punya agenda-agenda lain yang ya itu mau tidak mau dilakukan supaya misalnya ya kepentingan-kepentingan bisnisnya terfasilitasi. Kira-kira dalam konteks itu apa kira-kira motifnya, Kang Ayub? Kalau melihat bisnisnya siapa namanya tadi, Guan Yu ya? Gang Yi. Ya. Bisnisnya Gan Yi di Indonesia utamanya
dari Singapura masuk ke Indonesia, dia yang pegang Tencent, dia yang pegang Shopee. Terlihat jelas bahwa ada kebutuhan terhadap market pasar Indonesia, utamanya di pasar online, di mana Shopee mendapatkan cukup banyak kemudahan dan butuh banyak kemudahan untuk melawan untuk melawan Goto yang sekarang sedang ekspansi bersama-sama dengan TikTok dan seterusnya. Bahwa pasar sekarang sedang berkembang sehingga Shopee butuh itu, dan belum lagi kita tahu betul bahwa ada kesepakatan tertentu, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas bahwa Gibran punya kesepakatan dengan, bahkan Shopee sudah punya dua kantor besar di Solo. Yogyakarta, Solo, mohon maaf di Solo utamanya, bahwa ini menunjukkan jelas bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dibawa oleh Ganyi dalam upaya mendekati pemegang kekuasaan. Kenapa? Karena kita bisa lihat jelas bahwa Mas Kaisang ini, satu, dia adalah anak presiden, yes. Tapi setelah beberapa bulan ke depan dia adalah adik wakil presiden secara sekaligus. Kalau mungkin dia hanya anak presiden yang sudah lemdak, yang sudah tidak punya lagi kekuasaan sekarang, hanya itu saja, bisa saja siapa sih yang mau ngasih sesuatu kepada bebek yang sudah tidak bisa berenang lagi gitu kan. Tapi ya dia masih punya power gitu. Kaisang malah menjadi penghubung antara dua subjek pemegang kekuasaan yang sekarang dan yang di masa depan. Dia salah satu yang menentukan bagian daripada keluarga yang menentukan bagaimana hubungan antar keluarga yang orde lama dan orde baru dalam satu kerajaan yang sama gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ada kepentingan, pasti harusnya ada kepentingan dari Ganyi. Belum itu kita baru bicara Shopee-nya, Mas. Kita belum bicara Tencent masuk Indonesia. Kita belum bicara bagaimana persaingan antar game online di Indonesia itu sangat besar. Triliunan bukan hal kecil. Dan Tencent sedang bersaing dengan misalnya Mobile Legends untuk memperebutkan pasar Indonesia. Bagaimana kemudian Pak Jokowi waktu Mobile Legends dipromosikan besar-besaran dan bahkan itu membangun suara dan kekuatan juga. Nah, Tencent mau bisa masuk juga melalui presiden atau wakil presiden terpilih gitu. Sehingga selaku keluarga yang menjadi penghubung yang cukup penting dalam keluarga terah kerajaan Jokowi saat ini, mungkin Kaisang menjadi faktor penting, dan makanya dia bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu yang kita tahu sekarang mungkin saja hanya pesawat jet. Who knows what else? Yeah. Harusnya itu segera ditelusuri, karena kalau dia dikasih pesawat jet, di pesawat jet itu ada minuman apa, ada makanan apa, kaviar berapa ratus juta gitu kan bisa jadi. Sebelum dia naik pesawat dikasih mobil apa, sebelum dia naik pesawat dikasih hotel apa, who knows? Yeah. No one knows. Tidak ada yang bisa tahu. Nah, ini gratifikasi ini oleh banyak masyarakat kita masih dianggap hal baik karena kita masih memegang budaya pemberian. Tapi ini bukan budaya, ini kegiatan koruptif yang menjadi tradisi, kebiasaan yang menjadi tradisi koruptif. Saya sudah mau menghapus kalimat budaya korupsi, tapi saya ingin menggaungkan satu suara baru, yaitu tradisi koruptif. Ini tradisi koruptif. Kenapa? Karena niatnya tidak baik. Dan ini adalah salah satu bentuk penggerusan terhadap demokrasi Indonesia. Demokrasi itu bukan hanya kita bisa bicara kemudian berteriak bahwa ini salah itu salah, tapi termasuk bagaimana kepercayaan terhadap sistem tata kelola negara kita itu dilindungi dari kebijakan-kebijakan pejabat negara yang didasari oleh hal-hal yang tidak baik seperti model-model gratifikasi ini. Persaingan usaha yang tidak baik ini kan akan menggerus pasar digital kita, pasar game digital kita. Ini cukup berbahaya bagi Indonesia di kemudian hari. Dan itu bagian daripada serangan demokrasi sih harusnya. Ya, itu satu poin tadi dari Kang Ayub yang sangat kuat pesannya adalah bahwa ketika ada pengusaha punya privilege untuk mengakses kebijakan tertentu gitu ya, terutama karena dia adalah pemegang kekuasaan terbesar ya,
akan ada ketimpangan dalam kompetisi bisnis gitu ya. Apalagi Pasti. kalau kita melacak kepada pemberitaan yang terjadi belakangan ini, Garena sebagai salah satu produk game online, salah satunya misalnya Free Fire gitu ya, itu kan juga sempat di-ban oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah sekarang Ya. bisa dibuka lagi. Pertanyaannya apakah karena ada hubungan khusus itu atau bagaimana ya? Itu yang saya kira kemudian perlu dikejar ya oleh KPK. Nah saya akan masuk ke isu KPK, Mas Dadang. Ini kan kalau tadi Mas Dadang melihat bahwa ada situasi yang cukup permisif untuk menerima sesuatu dari pihak lain, apalagi yang dilakukan oleh seorang anak presiden dan keluarga presiden, ini kan sebenarnya bukti kegagalan kampanye gratifikasinya KPK ini. Nah, supaya KPK nggak dianggap gagal dalam pelaksanaan fungsinya, ya, baik pada aspek pencegahan dan penindakan, apa yang mestinya harus dilakukan KPK, Mas? Melihat dan merespon dari laporan-laporan yang muncul kepada KPK belakangan ini, terutama dalam kaitannya dengan laporan indikasi gratifikasi yang diterima oleh Kaisang. Silakan Mas Dadang. Oke, jadi ada dua pendekatan. Yang pertama terhadap laporan itu KPK harus segera ditindaklanjuti, panggil, dimintai klarifikasi untuk melapor. Kan kalau Pak Nayub tadi menyebut mungkin bukan hanya layanan pesawat jet gitu ya. KPK harus mendalami betul itu kapan dan apa gitu ya yang gratifikasi. Siapa tahu itu jauh bukan hanya sekali. Ya, kan kalau sudah ada video yang lain sebelumnya gitu ya, itu kan ada indikasi mungkin ini sebelumnya juga sudah terjadi gitu ya. Itu yang dugaan itu harus didalami oleh KPK satu, dan itu harus transparan. KPK kayaknya harus lebih dipelototi lagi oleh publik karena ini menyangkut hubungan KPK dengan presiden yang sekarang relatif KPK lebih tidak otonom lagi, tidak independen lagi gitu ya. Ini menyangkut bos besarnya KPK. Nah, itu yang pertama. Jadi penanganan kasus gratifikasinya secara terbuka, transparan pada publik. Kalau tidak dilakukan, itu ya akan terbukti tadi yang dilakukan KPK selama ini sia-sia, gitu ya. Nah, yang kedua itu di pencegahannya ini. Pencegahan dalam artian sebetulnya kan kalau kita lihat di lembaga-lembaga negara itu sudah ada misalnya unit gratifikasi, gitu ya. Tetapi sebetulnya mindset orang, birokrat dan mungkin para pimpinannya belum berubah, gitu ya. Itu yang harus diadres sebetulnya. Infrastruktur aturannya, kelembagaannya sudah ada, tetapi mindset orangnya belum. Ini harus jadi fokus nih. Yang berikutnya terkait juga karena kita itu kulturnya masih sangat sangat percaya kepada orang yang lebih atas gitu ya. Patronasenya masih sangat kuat. Penting ini misalnya nih di pemerintahan baru ini, karena bagaimanapun presiden itu kalau di strategi anti korupsi kan tone from the top itu penting, ya. Tone from the top itu penting. Nah, KPK harus memastikan tone from the top di pemerintahan baru harus dibangun, diperkuat. Prabowo dan Gibran gitu ya. Tentu dengan jajaran kabinetnya. Harusnya ini lebih mudah karena jarak KPK dengan pemerintah sekarang sudah tidak ada jarak, ini lebih dekat ya. Ngomong ke presidennya harusnya lebih mudah. Itu dan kampanye secara luas, edukasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat itu sangat vital ya. Dan juga begini nih, peristiwa misalnya ya, kenapa ini terbongkar gitu ya. Lalu kenapa ada muncul video mereka turun dari pesawat? Itu kalau dari pandangan yang optimis, orang udah mau melapor nih. Dan kalau publik sudah mau melapor, berarti dia sudah aware, sudah tahu bahwa ini masalah gitu ya. Dan mau melaporkan, tahu cara melaporkan, memanfaatkan teknologi misalnya.
Nah, ini laporan ini kalau tidak direspon dengan baik, lama-lama orang putus asa juga nih. Oh, saya melapor, nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Saya melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak disambut dengan baik. Nah, yang seperti ini kalau saya harus dipastikan, KPK harus jauh lebih responsif, lebih proaktif lagi. Harusnya tidak usah nunggu orang lapor sebenarnya. Kalau sudah muncul di berbagai media ya. Itu. Kang Ayub, terakhir singkat. Tadi Mas DT ngomong soal leadership. Ada Prabowo, ada Gibran yang akan mengisi kepemimpinan nasional ke depan. Apakah percaya dengan kualifikasi mereka untuk memperkuat isu pemberantasan korupsi? Karena tadi Gibran sendiri juga adalah keluarganya Jokowi, kakaknya Kaisang. Nah, gimana Kang Ayub? Iya, tegurlah adiknya, gitu kan, kasih tahu lah, gitu kan, kasihlah wejangan sesekali, gitu kan, bahwa jangan terima sembarangan, Anda itu jangan norak juga lah. Tapi bersyukur ya, kenoraan ini harus kita syukuri bahwa kenoraan memamerkan gratifikasi ini kan terjadi di banyak keluarga pemegang jabatan kan. Salah satu pejabat Adiaksa di Makassar juga anaknya memamerkan baju-baju itunya. Sekarang terjadi istri seorang Kaisang memamerkan jendela jet pribadinya dan turun dari jet pribadinya. Nah, masa kita mau berharap terus kenoraan ini? Kita harusnya berharap bahwa Mas Gibran di kemudian hari bisa mengembalikan bahwa pemberian itu harus bersifat kebudayaan, harus ada niat baik di dalamnya. Mempertanyakan niatnya ini baik atau niatnya ini demi kepentingan. Kalau ada kepentingan di dalamnya, laporkanlah segera. Ada kesadaran baik di dalamnya. Kesadaran baik itu ya bahkan bisa menolak gitu kan. Itu bisa. Itu seharusnya dilakukan oleh diajarkan oleh keluarga pejabat, utamanya pejabat pemegang kekuasaan tertinggi atau wakil pemegang kekuasaan tertinggi. Saling mengingatkan itu penting dalam keluarga. Kan mereka sering makan malam sama-sama kan. Kalimat bahwa jangan menerima atau itu seharusnya dilakukan. Tapi apakah bisa kita percaya itu dilakukan sekarang? Agak sulit sih. Jangan-jangan makan malamnya juga difasilitasi. Nah, itu dia. Sehingga kita hanya bisa berharap kepada untuk sekarang ini, yang paling bisa diharapkan adalah kita berdoa semoga mereka semakin norak, semakin sering memamerkan pemberian-pemberian gratis itu sehingga pemantauan-pemantauan masyarakat publik bisa terus memandangi keluarga pejabat publik utamanya di satu terah kepresidenan sekarang dan juga pejabat-pejabat publik yang lainnya. Mungkin saja ada yang lebih norak dari itu. Tapi ya saya bisa sebut bahwa ini adalah tradisi norak yang baik sih. Kita lebih banyak berharap kepada kenoraan yang bisa kita viralkan mungkin di kemudian hari terhadap tindakan-tindakan pejabat publik. Ini baik, norak ini baik untuk menyerang mereka, untuk membuat mereka bisa sadar bahwa setiap Anda bukan pengemis yang kemudian diberikan secara cuma-cuma makan siang, pesawat, dan lain-lain. Bahkan pengemis pun tidak dikasih pesawat sih. Kan kalau kita kasihan gitu kan. Kalau kita berterima kasih kepada apa yang sudah dia lakukan, seharusnya itu bukanlah karena dia, tapi karena kakaknya atau karena bapaknya. Itu sih yang perlu kita kembangkan ke depan. Mungkin itu. Kang Ayub, terima kasih. Ya, tadi ada satu pesan yang menarik. Kemewahan yang diterima karena jabatan, karena kedudukan, karena hubungan kekeluargaan dengan pejabat itu sebenarnya suatu kenoraan. Ya, kita perlu mendekonstruksi istilah norak ke perilaku-perilaku demikian. Bukan norak dalam pengertian yang kita pahami hari ini, gitu ya. Tadi yang kedua dari Kang Ayub, publik tetaplah menjadi center dari pengawasan para pejabat publik di Indonesia karena selama ini merekalah yang juga melakukannya secara aktif. Dan ini artinya publik perlu aware terhadap berbagai macam perilaku pejabat publik dan dalam konteks Kaisang
Kita akan tunggu bagaimana sikap KPK. Apakah akan segera memeriksa, bukan mengklarifikasi? Ya. Ini harusnya diperiksa karena sudah jelas ada hubungan antara pemberi dengan penerima. Yang itu satu pengusaha, yang satu adalah anak pejabat, anak presiden, bukan anak siapa-siapa. Kalau kita ini kan bukan anak siapa-siapa. Sehingga kalau kita diberi sesuatu ya itu seringkali tidak ada hubungannya karena ayah kita, karena ibu kita, dan lain-lain. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Mas Dadang Trisasongko dan Kang Ayub Kadriah. Gratifikasi Kaisang akan sampai di mana? Kita akan tunggu sepak terjang KPK di akhir-akhir periode kepemimpinan KPK hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.